Assalamualaikum sahabat cerdas. Kali ini kita akan belajar tentang bentuk pecahan desimal dan pecahan persen. Bersama saya, Ibu Fitriyanti. Sahabat cerdas, perhatikan gambar berikut. Ibu berbelanja ke pasar. Ibu membeli tomat sebanyak 0,5 kg, wortel sebanyak 1,4 kg, dan buah jeruk 3,8 kg. Ada diskon yang diberikan 10%, 20%, 25%, dan 50%. Apa saja sih bentuk pecahan? Bagaimanakah cara mengubah bentuk dari satu pecahan ke pecahan lainnya? Yuk kita cari tahu jawabannya. Sahabat cerdas, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah Sahabat cerdas, yuk kita simak bentuk-bentuk pecahan. Mari kita amati kembali gambar berikut. Mari kita bertanya, apa sajakah bentuk pecahan? Mari kita bernalar. 0,5, 1,4, 3,8 ini adalah bentuk pecahan desimal. 20%, 25%, 50% adalah bentuk pecahan persen. Bisa ya membedakan pecahan desimal dengan pecahan persen? Sahabat cerdas, mari kita belajar bagaimana mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Sahabat cerdas, mari kita bernalar. Kita harus tahu dulu ya konsep dasar bilangan desimal. Masih ingatkah kamu nilai tempat suatu bilangan? Berikut adalah bilangan 456,789. Tanda koma ini adalah tanda desimal sebagai pemisah bilangan bulat dengan pecahannya. 4 ini nilai tempatnya adalah ratusan. 5 nilai tempatnya adalah puluhan. Dan 6 ini nilai tempatnya sebagai satuan. Nah, antara ratusan ke puluhan ini adalah pembagian 10. Puluhan ke satuan ini adalah pembagian 10. Satuan dibagi 10 adalah 1/10. Jadi 7 ini nilai tempatnya sebagai persepuluhan. Nah, 1/10 ini kalau dibagi 10 adalah 1/100. Jadi 8 ini nilai tempatnya sebagai perseratusan. 1/100 dibagi 10 itu adalah 1/1000. Jadi 9 ini memiliki nilai tempat sebagai perseribuan dan seterusnya ya. Jadi di sini 4 ini sebagai ratusan, puluhan, satuan, persepuluhan, perseratusan, perseribuan, dan seterusnya. Sahabat cerdas, mari kita amati bilangan 0,5 ini adalah pecahan desimal. Bagaimanakah cara mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa? Mari kita bernalar. 0,5 ini mempunyai 0 adalah bilangan yang mempunyai nilai tempat sebagai satuan, dan angka 5 ini
mempunyai nilai tempat sebagai persepuluhan. Jadi, kalau dijadikan pecahan biasa, dia adalah persepuluhan. Ya. Nah, kemudian angka 5 ini kita jadikan sebagai pembilangnya. Jadi, 0,5 bentuk pecahan biasanya adalah 5/10. Sahabat cerdas, yuk kita mencoba mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. 0,9 ini adalah pecahan desimal yang akan kita ubah menjadi pecahan biasa. Maka di sini kita lihat 0 memiliki nilai tempat sebagai satuan, 9 memiliki tempat sebagai persepuluhan. Jadi ini kalau dijadikan pecahan biasa adalah persepuluhan. Kemudian angka 9 kita pindahkan menjadi pembilangnya. Nah, jika ada satu angka di belakang koma, maka 1/10. Oke, untuk 2,15 kita akan ubah menjadi pecahan biasa. Kita lihat 2 ini adalah nilai tempatnya sebagai satuan, kemudian 1 ini sebagai persepuluhan, 5 sebagai perseratusan. Nah, di sini bentuk pecahan biasanya adalah per 100. Kemudian angka ini semua kita pindahkan menjadi pembilangnya. Jadi jawabannya adalah 215/100. Jika ada 2 angka di belakang koma, maka 1/100. 2 angka di belakang koma, maka per 100 ya. Kemudian lanjut ke soal. Contohnya ini 4,378. Nah, 4 ini nilai tempatnya adalah sebagai satuan, 3 sebagai persepuluhan, 7 sebagai perseratusan, dan 8 sebagai perseribuan. Jadi kalau dijadikan pecahan biasa adalah per 1000 ya. Kemudian ini kita pindahkan semua angkanya menjadi pembilangnya. Jadi jawabannya adalah 4378/1000. Jika ada 3 angka di belakang koma, maka bentuknya menjadi 1/1000. Sahabat cerdas, sekarang kita akan belajar bagaimana mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Mari kita amati. 9/10 ini adalah pecahan biasa. Bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal? Mari kita bernalar. 9/10 di sini per 10, berarti di belakang koma pada bilangan desimal ada 1 angka. Pembilang 9 ini kita pindahkan di belakang koma. Kemudian kita beri angka 0 di sini. Jadi 9/10 bentuk bilangan desimalnya adalah 0,9. Sahabat cerdas, yuk kita mencoba ubah pecahan biasa berikut menjadi pecahan desimal. 319/100. Per 100 di sini nolnya 2, berarti di belakang koma pada bilangan desimal ada 2 angka. Kemudian kita pindahkan pembilangnya ini, pertama 9, kemudian 1, kemudian 3. Jadi bilangan desimalnya adalah 3,19. Contoh lainnya, 4173/1000. Per 1000 nolnya ada 3 ya, berarti di belakang koma pada bilangan desimal ada 3 angka. Kemudian pembilang ini kita pindahkan. Pertama 3,
kemudian 7, 1, 4. Berarti hasilnya adalah 4,173. Sahabat cerdas, mari kita bernalar. Ubah pecahan biasa berikut menjadi pecahan desimal. Cara pertama, mengubah penyebut menjadi 1/10, 1/100, 1/1000, dan seterusnya. Kita lihat soal 4/5. Ini adalah pecahan biasa yang akan kita ubah menjadi pecahan desimal. Ingat, pecahan desimal itu adalah pecahan yang mempunyai penyebut 1/10, 1/100, 1/1000, atau seterusnya. Ini kalau kita rubah menjadi 1/10, maka 5 dikali, ya betul, 2. Kalau penyebut dikali 2, maka pembilang juga dikali 2. 4 kali 2 adalah 8. Nah, di sini kita sudah dapatkan penyebut 10. 1/10 berarti di belakang koma pada bilangan desimal ada 1 angka. Kemudian pembilang 8 ini kita letakkan di belakang koma. Dan di sini kita beri angka 0. Jadi hasil akhirnya adalah 0,8. Atau cara kedua, pembagian bersusun porogapit atau membagi dengan pengapit. 4/5 artinya adalah 4 dibagi 5. Kita lakukan pembagian. 4 dibagi 5 itu adalah 0. Kita tuliskan hasilnya di atas 0, tapi kita beri koma di sini. Kemudian kita beri angka 0 di belakang 4, sehingga menjadi 40. 40 dibagi 5 adalah 8. Kemudian kita kali 8 kali 5 adalah 40. Kemudian lakukan pengurangan. 40 kurang 40 adalah 0. Nah, sehingga hasil akhirnya adalah 0,8. Jadi 4/5 itu adalah sama dengan 0,8. Kita lihat hasilnya sama ya. Cara pertama dengan cara kedua. Sahabat cerdas, sekarang kita akan belajar bagaimana mengubah pecahan persen menjadi pecahan biasa. Mari kita amati. 25% ini adalah bentuk pecahan persen. Bagaimana cara mengubah pecahan persen menjadi pecahan biasa? Mari kita bernalar. Pengertian persen. Ini adalah simbol persen. Persen terdiri dari dua kata, per dan sen. Per di sini adalah suatu bentuk pecahan, sen ini adalah 100. Simbol persen ini artinya sama dengan per 100. Jadi 25% jika dijadikan pecahan biasa adalah 25/100. Ini kalau disederhanakan sama-sama kita bagi 25. 25 bagi 25 adalah 1. 100 bagi 25 itu adalah 4. Jadi bentuk sederhananya adalah 1/4. Sahabat cerdas, mari kita mencoba. Ubah pecahan persen berikut menjadi pecahan biasa. 70% ini artinya adalah 70/100. Kalau disederhanakan, ini sama-sama dibagi 10 adalah 7/10. Jadi 70% pecahan biasanya adalah 7/10. 125% artinya adalah 125/100. Kalau disederhanakan, sama-sama dibagi berapa ini? Ya, kita bagi 25 ya. Terus 25 bagi 5 adalah 5. 100 bagi 25 adalah 4. 5/4 ini masih bisa disederhanakan. Campuran menjadi 1/4. Jadi 125% dijadikan pecahan adalah 1/4. Sahabat cerdas, mari kita amati pecahan 1/2. Bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan persen?
Mari kita bernalar. Bilangan pecahan 1/2 kita jadikan pecahan persen. Persen artinya per 100, maka 2 ini kita jadikan per 100. Maka 2 dikali berapa ini? Ya, betul. Kalau 2 dikali 50, maka pembilangnya juga sama. Kita kalikan 50. 1 kali 50 adalah 50. Nah, di sini sudah menjadi 50 per 100, maka bisa kita jadikan bentuk persennya adalah 50%. Jadi bentuk persen dari setengah adalah 50%. Sahabat cerdas, ayo mencoba ubah pecahan biasa berikut menjadi pecahan persen. 2/100, karena ini sudah per 100, maka bentuk persennya langsung menjadi 2%. Contoh lainnya, 15/50. Untuk dijadikan persen, maka ini 50 penyebutnya harus kita jadikan per 100. 50 dikali berapa supaya 100? Ya, betul, kali 2. Karena penyebut dikali 2, maka pembilangnya juga dikali 2. 15 kali 2 adalah 30. Nah, ini sudah menjadi 30 per 100, maka bentuk persennya adalah 30%. Soal lainnya, contoh 8/25. Karena ini dijadikan persen, maka dijadikan per 100. 25 kali berapa jadi 100? Ya, kali 4. Karena penyebut kali 4, maka pembilangnya juga dikali 4. 8 kali 4 adalah 32. Ya, karena sudah penyebut 100, maka bentuk persennya adalah 32%. Contoh soal lainnya, 13/20. Karena mau dijadikan persen, maka jadikan penyebutnya per 100. 20 dikali berapa supaya 100? Ya, kali 5. Karena penyebut kali 5, maka pembilang juga dikali 5. 13 kali 5 adalah 65. Nah, karena sudah penyebutnya 100, maka persennya adalah 65%. Sahabat cerdas, sekarang kita akan belajar bagaimana mengubah pecahan desimal menjadi pecahan persen. Mari kita amati. Ini adalah bilangan desimal 0,5 yang akan kita rubah menjadi persen. Bagaimanakah cara mengubah pecahan desimal menjadi pecahan persen? Yuk kita bernalar. Bilangan desimal 0,5 ini artinya adalah bentuk pecahan biasanya adalah berapa? Karena di belakang komanya 1 angka, maka ini per 10. Artinya apa? 5/10. Untuk dijadikan persen, maka per 10 ini kita rubah menjadi per 100. 10 dikali berapa menjadi 100? Ya, kali 10. Karena kalau nyebut dikali 10, maka pembilang juga dikali 10. 5 kali 10 adalah 50. Nah, 50/100 bentuk persennya menjadi 50%. Jadi bentuk persen dari 0,5 adalah 50%. Mari kita mencoba. Ubah pecahan desimal berikut menjadi pecahan persen. 0,04. Ini kalau dijadikan pecahan biasanya berapa? Karena di belakang koma ada 2 angka, ini artinya per 100. Nah, angka 4 kita letakkan sebagai pembilangnya. Jadi bentuk pecahan biasanya ini adalah 4/100. Karena penyebutnya sudah per 100, maka kita bisa nyatakan dia adalah 4%. Oke, contoh soal berikutnya. 1,25. Ini di belakang koma ada 2 angka. Berarti 2 angka per 100. Ya, per 100, dan angka 1,25 ini kita tuliskan sebagai pembilangnya 125/100. Nah, untuk dijadikan persen, kita bisa langsung menjadi 125%. Contoh soal berikutnya 5,8. Karena di belakang koma ini ada 1 angka, dia maka menjadi penyebut 10. Kemudian angka 58-nya kita letakkan sebagai pembilangnya. Karena ini dijadikan persen, maka
penyebutnya harus menjadi per 100. Supaya menjadi per 100, maka sama-sama dikali 10. 58 kali 10 adalah 580. 10 kali 10 adalah 100. Nah, karena sudah menjadi per 100, maka bentuk persennya adalah 580%. Sahabat cerdas, sekarang kita akan belajar mengubah pecahan persen menjadi pecahan desimal. Mari kita amati. Ini adalah bentuk pecahan persen, itu 5%. Bagaimana cara mengubah pecahan persen menjadi pecahan desimal? Mari kita bernalar. 5% ini artinya adalah 5 per 100. Karena ini per 100, berarti di belakang koma pada bilangan desimal ada berapa angka? Ya, ini nolnya 2 ya, berarti ada 2 angka di belakang koma tersebut. Kemudian pembilangnya 5 kita letakkan di akhir bilangan desimal tersebut. Kemudian kita beri angka 0 dan 0. Jadi bentuk desimal dari 5% adalah 0,05. Sahabat cerdas, mari kita mencoba mengubah pecahan persen berikut menjadi pecahan desimal. Contoh 4%. Artinya apa ini? 4 per 100. Karena per 100 artinya di belakang koma pada bilangan desimal itu ada berapa angka di belakang koma? Karena nolnya 2 berarti ada 2 angka di belakang koma. Kemudian pembilangnya 4 ini kita tuliskan di belakang bilangan desimal tersebut. Kemudian ini diberi angka 0 dan ini 0. Jadi hasil akhirnya adalah 0,04. Contoh lainnya, 125%, ini artinya adalah 125 per 100. Karena per 100 artinya di belakang koma pada bilangan desimal ada 2 angka. Kemudian kita pindahkan bilangnya ini 5, 2, 1. Jadi hasil akhirnya adalah 1,25. Contoh soal lainnya, 580% artinya adalah 580 per 100. Nah, di sini per 100 nolnya 2 ya. Berarti di belakang koma pada bilangan desimal itu ada 2 angka. Kemudian kita pindahkan pembilangnya 0, 8, 5. Hasil akhirnya adalah 5,80 atau bisa dituliskan menjadi 5,8. Angka nolnya ini boleh tidak dituliskan. Sahabat cerdas, ayo mengomunikasikan. Perhatikan gambar berikut. Ibu berbelanja ke pasar. Ibu membeli tomat sebanyak 0,5 kg, wortel sebanyak 1,4 kg, dan buah jeruk 3,8 kg. Ada diskon yang diberikan 10%, 20%, 25%, dan 50%. Perhatikan gambar. Berapakah berat tomat, wortel, dan buah jeruk yang dibeli oleh ibu? Nyatakanlah dalam bentuk pecahan biasa. Diskusikanlah dengan kelompokmu ya. Sahabat cerdas, kesimpulan pembelajaran kali ini adalah baik anak-anak, semoga video pembelajaran persen dan desimal ini kalian menjadi lebih paham ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.